私を呼んで Persahabatan antara Indonesia dan Jepang telah terjalin selama 57 tahun. Hubungan yang erat ini telah membawa banyak sekali manfaat bagi masyarakat kedua negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, sering terjadi kesalahpahaman berinteraksi yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan juga sudut pandang. Nah, kali ini kami dari tim Kokoro no Tomo akan memberikan liputan khusus tentang bagaimana cara beradaptasi seorang Jepang yang tinggal di Indonesia dan juga sebaliknya, orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Mari kita lihat semangat mereka berkarya dan juga menjawab tantangan terhadap dunia nyata. Hajimemashite, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Dwi Putro dari Semarang. Saya sudah tinggal di Jepang selama 8 tahun. Pertama datang ke Jepang waktu tahun 2007, saya mengambil sekolah bahasa Jepang dulu, lalu kuliah di Tokyo University of Agriculture and Technology di Tokyo. Tinggal di Jepang itu seru banget loh. Kita bisa melihat bahwa budaya tradisi bersama alam dapat hidup berdampingan dengan teknologi dan modernitas. Contohnya, di kota metropolitan Tokyo, bayangkan ada festival namanya Sanja Matsuri yang sudah ratusan tahun, tapi tetap dilaksanakan tiap tahunnya dengan meriah. Lokasinya di Asakusa, dekat kuil Sensoji. Kuil tersebut bersebelahan langsung dengan tower pencakar langit Tokyo Skytree itu loh. Kalau makanan, saya suka sushi. Sekali makan bisa 15-20 biji. Paling suka itu sake, bahasa Indonesianya salmon ya. Jadi akhir-akhir ini tambah 2 kilo. Jadi kayak gini nih.草野と申します。インドネシア・ジャカルタでの駐在は5年半になりました。初めてジャカルタに来たのは8年前になりますが、高層ビルが多くて発展した街だなということと、車とバイクの多さに驚いたことを今でも覚えています。とにかく渋滞の多さには驚きました。インドネシア料理はソップントゥットが大好きです。酸味の効いたスープととろっと柔らかいお肉がやみつきです。実は3年前に日本で結婚式を挙げたのですが、日本人シェフに無理を言ってソップントゥットを作ってもらいました。ソップントゥットエナックスカリー。私の日々の活動ですが、オフィスは8時からのスタートなので8時前に出社します。デスクに着くと同時にまずはメールや書類の確認をします。毎週月曜日の朝はグループ内で定例会議を行います。私はクラマユッタ・ティガベルリアン・モーターズ、通称 KTB というインドネシアの三菱自動車に勤務しています。私の役職はプロダクトストラテジーグループのデュプティグループヘッドです。ここでの主な職務は商品企画業務でして、お客さんのニーズを調査してインドネシアで販売する商品のプランニングから商品のローンチ戦略まで担当しています。日本人とインドネシア人のコミュニケーションがとても重要な仕事です。三菱自動車本社は1970年に三菱グループの自動車会社として設立されました。これまで世界中の人々の移動手段としてさまざまなニーズに応えるために数多くの車種を発表してきました。そして私が勤務しているインドネシアの KTB という会社も実は同じ年の1970年に設立され、それ以来商用車と乗用車でそれぞれさまざまな商品をインドネシアのお客さんのニーズに応えるために発表しています。三菱自動車はインドネシアの発展と豊かな地球のために商品を提供し続けることをコミットしています。インドネシアのコミットメントとして三菱自動車はインドネシアのチカラン地区に新しい工場を建設中です。この工場ではインドネシアで人気の小型 MPV を作る予定で2017年生産開始予定です。
Komitmen terhadap bumi inilah yang membuat saya memilih Mitsubishi Motors Jepang sebagai bagian dari hidup saya sejak 2014. Ketika masuk, saya mengikuti berbagai macam tes, mulai dari tes berkas, tes tulis, tes lisan, sampai 3 kali. Mengucapkan semuanya dengan bahasa Jepang. Dan alhamdulillah pada bulan April 2014, saya berhasil masuk ke bagian teknologi produksi di Mitsubishi Motors Jepang. Saya juga selalu terkesima dengan teknologi proses produksi di pabrik-pabrik Jepang yang begitu canggih. Di Mitsubishi Motors sendiri, kami memiliki moto Tashikana Anshin to Hashiro Yorokobi, yang berarti kami menitik beratkan teknologi produk dalam keselamatan berkendara dan kesenangan saat mengemudi. Kegiatan sehari-hari saya di Jepang adalah bangun jam 5 pagi untuk sholat subuh, lalu pergi ke kantor pada jam 7 pagi. Walau di Jepang transportasinya gampang, sayangnya apartemen saya ke stasiun kereta cukup jauh. Jadi saya perlu mobil yang nyaman dan bisa dipercaya. Pilihan saya jatuh pada mobil Mitsubishi Mirage ini. Bekerja langsung di pusat Mitsubishi Motors di Jepang, cuma satu kata yang bisa saya katakan untuk mobil Mitsubishi. Tangguh. Dan stylish. 私たちはオールニューパジェロスポーツを1月にローンチしました。このモデルは我々が自信を持って発表したフラッグシップモデルです。三菱自動車の新しいデザインコンセプトであるダイナミックシールドを採用したタフでスタイリッシュなエクステリア、ラグジュアリーな T シェイプハイコンソールデザインとサンルーフなどの贅沢な装備が採用されたインテリア、そして特に強調したいのが優れた走行性能です。新開発の 2.4 リッターディーゼルエンジンと8段オートマティックトランスミッションを採用して181馬力のパワーとスムーズで低燃費な走りを実現しています。スーパーセレクト 4WD 機能は砂、砂利、岩、泥といったさまざまな路面に最適な走行モードが用意されています。オールニューパジェロスポーツの走りをぜひ試してみてください。きっと驚きますよ。最後にもし困った時には70センチメートルまでの水の高さを通ることができます。インドネシアの洪水も安心じゃないですか。 Mau mulus, berlubang, pokoknya mobilnya tetap Mitsubishi. Kamu kenapa? Ganjel nih, karena lagi dapur. Oh, kayak duduk di bantal tebal ya? Cobain deh Super Slim baru. Slim masa kini, Charm Super Slim. Walau super tipis, Super Slim mampu serap cairan meski lagi banyak banget. Teknologi tipis anti nyebarnya bikin cairan nggak nyebar. Super Slim anti bocor. Tak ada momen berlewatkan. Anti nyebar, anti bocor, Charm Body Fit Super Slim. Unicharm. The all-new Pajero Sport, a vision to explore. Kalau ngomongin orang Jepang ya, orang Jepang itu disiplin, teratur, dan pekerja keras banget. Banget. Mereka kalau kerja itu tidak kenal waktu. Pokoknya kerja. Kadang sampai mengorbankan kesehatan diri sendiri. Awalnya, tentu ada culture shock juga. Habisnya mereka serius, detail, dan punctual banget. Tapi kemudian saya sadar bahwa memang benar waktu adalah uang. 1 detik itu sangat berharga. Miss kecil apapun tidak boleh ditolerir. Dan kerja mereka juga sangat efektif. Malah ada perumpamaan di Jepang. Kalau orang Jepang itu hidup untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup. Pusing nggak tuh?
インドネシアに5年半住んでいますが、インドネシア人の皆さんがいつも明るくて前向きなことにいつも感心しています。仕事では真剣な会議だけでなく、時には冗談も挟みながらコミュニケーションをとっていて、KTB のオフィスの環境はいつも明るいです。私は仕事が行き詰まり考え込んでいるとすぐに顔に出てしまうのですが、そんな時にインドネシア人から笑顔で声をかけてもらって励まされています。これは日本人も見習わないとダメですね。日本とインドネシアで違うと感じることは、日本では毎年新卒人材が一括採用されて4月から入社するのですが、同じ年に入社した社員のことを同期と呼びます。同期は社会生活を一緒にスタートさせて苦楽を共にする仲間であり、リタイアした後も関係が続くほど絆の深い第二の家族のような存在です。インドネシアでは転職と新卒が混じって入社時期もバラバラですので、この点は違うと感じています。Nah, ini adalah perbedaan yang juga saya rasakan. Konsep dan pengertian dari kata keluarga di dalam masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia saat ini. Untuk orang Indonesia, perusahaan adalah hanya sebatas tempat bekerja, dan keluarga adalah orang yang menunggu kita pulang di rumah. Istri, anak, pokoknya yang ada hubungan darah. Sedangkan keluarga untuk masyarakat Jepang saat ini adalah 会社も私たちにとって家族のようなものだと思います。家と同じように会社とは私たちが成長する場であり、同僚とはたとえ血のつながりがなくても困難な時も楽しい時も常に私たちのそばにいる人たちです。 di Jepang ada budaya yang namanya Shushinkoyo. Itu budaya di mana seseorang akan bekerja seumur hidupnya untuk satu perusahaan saja. Jadi mungkin ini yang membuat perusahaan adalah bagian dari hidupnya dan bagian dari keluarganya juga. Jadi sebenarnya sih yang saya rasakan saat ini adalah ketika atasan saya menegur atau memberi arahan kepada saya, merupakan bentuk kasih sayang seorang kakak atau ayah kepada anaknya agar dia bisa berkembang. Dan tidak jarang saya bersama mereka melakukan kegiatan-kegiatan di luar jam kerja, seperti contohnya main bowling. Pesan saya, jangan sungkan untuk mengajak mereka jalan bersama. インドネシアで生活する上で、私たち日本人は現地の文化に溶け込まなくてはなりません。インドネシア人の生活や文化を理解することが、日本人がインドネシア人とも家族のように深い絆を築くための第一歩と思います。 Saya percaya, jika kita bisa saling memahami, saling mengerti, seperti peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya yakin bahwa hubungan antara dua negara ini, antara masyarakat yang berbeda budaya ini, bisa semakin maju, bisa semakin erat, semakin kokoro no tomo. その通りです。 Tahukah Anda, mayoritas orang tua yang mengganti popok di tempat tidur sebenarnya masih mampu berjalan. Karenanya, mari dukung orang tua kita berjalan ke toilet untuk mencegah mereka terus berbaring. Life Free, popok celana dewasa, bahannya elastis dan lembut, seperti celana dalam, sehingga mudah dipakai. Berlatih jalan ke toilet adalah langkah awal mencegah orang tua terus berbaring. Nenek, kangen. Life Free, popok celana dewasa. Unicharm. The all-new Pajero Sport, a vision to explore. Hujan gak menghalangi kita berdua untuk selalu jalan-jalan di Jepang. Kalau urusan jalan-jalan mah, Amanda nomor 1 pemirsa. Gak heran kan jadi host traveling program ke Jepang. Oh, baiknya. Karena kamu sudah jadi anak yang manis, aku ajak kamu ke Omotesando dan Harajuku.
Kan kita di Omotesando banget nih. Kok bosen gak sih ke Omotesando, ke Harajuku setiap ke Jepang? Bosen. Anastasia, gak pernah ada kata bosen dalam kamus aku kalau soal Jepang. Apalagi Omotesando Harajuku. Nih ya, setiap kali kesini aku tuh selalu disuguhi street fashion yang terbaru, selalu unik. Kalau Omotesando tuh gayanya lebih lebih casual, lebih dewasa, lebih elegan. Kalau Harajuku ya gitu, unik, kawaii, warna-warni, heboh. Gimana bisa bosen coba? Kalau gitu tunjukin dong tempat yang penuh warna dan mengejutkan. Di mana ya? Oke, aku tahu. Ada 2 tempat yang mau aku tunjukin ke kamu dan juga pemirsa dan pasti bakal bikin kalian semua terkejut. Sini cepetan. Ini dia tempatnya banget. Gemes kan? Gemes. Warnanya, aduh, warna-warni semua. Aduh, aku gemes banget. Aku suka banget kayak gini, cerah-cerah gitu. Kita nggak mau nyoba kan, Man? Aku nggak pede, kan kamu tahu baju aku warna gelap-gelap terus. Ya ampun Anastasia, justru mumpung lagi di Harajuku. Ini tuh style terbaru, namanya kawaii Harajuku. Kita tuh mesti nyobain. Aduh, gimana sih? Masa udah sampai sini terus nggak mau nyobain gayanya? Bener juga. Mumpung lagi di sini, jadi ngeblend sama semuanya, ya nggak? Nah, itu ngerti gimana sih? Kita bantuin aku pilih-pilih ya. Tenang aja, hati. Tuh. Mereka yang bakal bantuin kita milih-milih. Ada nggak sih, Mas? Bantuin ya. Saatnya pilih-pilih baju. Tapi tetap dibantuin sama yang ahli. Tuh, lihat aja deh pemirsa. Busana KW yang dipakai sama penjaga tokonya. Aku sih pasrah aja lah kalau keren begitu gayanya. Tuh kan, tepat dugaan saya. Walau awalnya ragu, Tasya jadi asik sendiri tuh. Plus ngelongo ngeliat tempat yang super duper kawaii ini. Sumpah, suka banget, Man. Tuh kan, apa saya bilang? Walau berlokasi di Harajuku sekalipun, 6% Doki-Doki ini tetap aja eye-catching. Butik dengan warna pink menyala ini bisa dibilang jadi kuil bagi kalian yang jatuh hati dengan fashion ala Harajuku. Toko yang dibuka sejak 1995 oleh Sebastian Masuda ini shockingly cute. Plus keberatan kawaiinya. Konsep oke, terus barang-barang yang dijual di dalamnya juga one of a kind ya, Man. Mau semuanya. Nih, setelah dipilihin bajunya sama Mbak Masnya. Ini baju buat Amanda, itu baju buat Anastasia. Sekarang kita mau ganti baju dulu, terus habis itu di range lagi. Kira-kira kita bisa ngeblend gak ya sama mereka berdua? Duh, gak sabar. Mau lihat hasilnya. Sama, Man, sama. Apalagi aku yang agak anti pakai baju gonjreng gini. Gimana perubahan kita berdua? Udah cocok kan jalan-jalan di Harajuku? Gimana, aku bagus gak? Ya bagus, cocok lah. Makanya jangan pakai baju tuh hitam putih abu-abu melulu. Cobain kayak gini keren tahu ya nggak? Ternyata aku bagus ya pakai warna-warni. Kesempatan ini tak kami sia-siakan. Aku sama Anastasia langsung berbaur dengan keunikan Harajuku yang diakui dunia. Bagi aku, ini sih pengalaman berharga banget. Nyoba gaya Harajuku di Harajuku langsung. Baju udah keren. Nah, ada satu tempat lagi nih yang Manda rekomen kalau udah di Harajuku. Tenang Tas, tenang. Kesatria sejati nggak pernah ingkar janji. Aku sih pengennya dikejutkan terus sama Amanda. Habisnya kejutannya selalu menyenangkan. Shh, pemirsa jangan bilang-bilang Tasya ya. Habis dari tempat ini, aku kerjain dia. Amanda ini tempat apa lagi? Bagus banget idenya dongeng. Keren kan? Apa aku bilang? Makanya udah percaya sama aku. Udah Gi, kamu nikmatin. Anggap aja kado dari aku. Udah boleh belum? Udah boleh sekarang? Boleh. Udah. Kawaii Monster Cafe ini baru aja dibuka pada 1 Agustus 2015. Isi kepala Sebastian Masuda yang seperti tiada hentinya berkreasi yang bikin kafe ini bisa berdiri dengan uniknya. Tujuannya nggak lain nggak bukan untuk menangkap semangat Harajuku yang jadi fashion ikonnya Asia dan pada saat yang sama memberikan pengalaman visual baru dalam dunia kuliner yang belum pernah ada sebelumnya. Sebastian Masuda jugalah yang punya 6% Doki-Doki pemirsa. Emang ya seleranya mah gonjreng-gonjreng banget.
Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan menelusuri uniknya Kawaii Monster Cafe setelah yang satu ini. Plus, nyobain makanan di sini seunik konsep restonya nggak sih? Mami Poko, satu-satu, kaki gerak-gerak, dua-dua, kaki gerak-gerak. Saat ganti popok, kaki kamu gerak-gerak. Baru Mami Poko Pants Mini S. Lebih kecil, popok celana. 1, 2, tinggal tarik, langsung pas. Mencegah bocor. 1, 2, 3, kaki gerak-gerak. Mudah dipakai, Mami Poko Pants Mini S. The all-new Pajero Sport, a vision to explore. Ini lucu banget, warna-warni. I know, right? Wah, lucu banget. Gemes ya. Iya. Makanannya kayak apa? Nah, warna-warni juga nggak? Jangankan makanannya, Tasya. Lihat tuh menunya. Menunya. Lihat banget asli bikinnya. Menunya aja gemes. Pesen. Iya. Aku fotoin kamu aja deh. Itu kamu yang pesen apapun. Bebas ya, Turun, pilihan aku ya. turun. Ih, lucu banget. Satu lagi. Oke, sip. Udah. Kamu tau gak sih, Tas? Jadi tuh di tempat ini ya, bukan hanya menu dan makanannya aja yang warna-warni, tapi kamu lihat di sekitar kamu. Ya kan? Iya. Dan masing-masing area tuh ada temanya masing-masing gitu. Jadi kalau yang tempat kita ini itu namanya milk stand. Terus masih ada tema-tema lainnya. Apa aja sih temanya? Temanya, ini dia. 1. Mushroom Disco. Jamur yang ada di sini mungkin tumbuh di luar angkasa terus dibawa ke bumi sama Sebastian Masuda. 2. Milk stand. Hewan-hewan kayak kelinci, domba, unicorn lagi minum pakai botol susu dede bayi. 3. Bar eksperimen. Rasanya kayak minum di lautan luas bareng sama ubur-ubur elektrik yang funky. Dan 4, Melty Room. Rasakan pesta teh dengan lelehan coklat, ice cream, dan macarons. Manda lapar, mana sih makanannya kok nggak datang-datang? Mau sekarang banget nih? Lihat nih ya, tenang ya. 1. Ada Lagi. lagi. Ya kan? Tenang, aku masih ada lagi yang lain. Masih ada. Nih, Ada lagi udah. belum. Terakhir. Masih ada. Masih dong. Siap-siap ya. Kok kamu bisa sih, Man? Keren banget. Bisa ada semuanya. Ya bisa lah, namanya juga negeri dongeng. Semua bisa. Iya benar. Yuk makan. Gak pegang tapi lihatnya. Lucu banget sih warnanya. Terus bingung juga tau gak sih makannya mulainya dari mana. Sumpah ya pemirsa, bukan karena aku tadi teriak-teriak kelaparan, tapi warna dan rasa makanan yang ada di sini cocok banget. 2, 3. Aku sih tetap jatuh cinta sama konsepnya. Saus yang pemirsa lihat itu bukan cuma beda warna, tapi juga beda rasa, terus matching gitu rasa dan warnanya. Kita berdua pesan Poison Pavai Extreme, Colorful Rainbow Pasta, Monster BLT, sama minuman eksperimental gitu. Duh, Manda udah ajak aku lagi ke tempat terakhir di season Josie Tabi kali ini pemirsa. Tapi kenapa kali ini perasaan aku kok gak enak ya? Pemirsa, sini jangan jauh-jauh. Aku mau kerjain Anastasia. Manda, tuh kan apa aku bilang tempat macam apa ini? Tempat keren Tas, tempat yang bisa menginspirasi kamu.
Manda, sumpah deh jangan main-main ah. Loh, justru kita kesini emang mau main-main. Main-main sama ular, Tas, kapan lagi coba? Manda. Tuh disapa. Jadi pemirsa, di cafe ini selain kita bisa ngafe, minum-minum sambil ditemenin sama sang ular asisten ini, nanti juga kita bisa bercengkrama langsung sama ular-ularnya. Nah kalau tadi kan di depan aku pilih ular yang size-nya sedang. Serius bercengkrama? Iya, nanti. Nah kalau tadi kan aku pesan ularnya yang size-nya sedang tuh, Anastasia payah, dia maunya pesan yang kecil. Nanti kita akan bercengkrama sama ular-ular yang size lebih besar lagi, jadi bisa langsung sayang-sayang langsung gitu. Terus kamu jauhin. Ya makanya latihan dulu, lihat ini, lihat sancang, latihan dulu. Nanti di sebelah sini. Nih lihat dulu, tuh. Hai. Pemirsa dia kayak agak-agak deh. Kenapa sih justru tuh di tempat ini emang sensasinya kayak gitu ya, dinikmatin lah. Tadi katanya minta dibawa ke tempat yang mengejutkan. Ini udah dibawa terus kamunya nggak mau gimana sih? Payah ya Nggak gini juga mengejutkannya, Joki. Buat para pecinta reptil khususnya ular, pasti betah banget nih nongkrong di cafe ini dari pagi sampai malam. Iya, pecinta ular. Aku kan enggak, Man. Takut. Makanya dibiasain dong. Ular yang ada di sini merupakan koleksi pribadi dari sang pemilik. Buat pemirsa yang takut sama ular kayak Tasya, tenang aja. Ular yang ada di sini nggak ada satupun yang berbisa. Jenis ularnya constrict alias ular pembelit. Gantian ngomong dong, capek nih Tas. Iya, di sini juga dijual beberapa pernak-pernik yang berhubungan dengan ular. Ada sisa ganti kulit ular yang dijual, perhiasan, casing handphone, dan lainnya. Tenang, kalau yang menggunakan kulit ular itu cuma imitasi kok kulitnya. Di cafe ini tuh setiap hari ada show ngasih makan ular pemirsa. Karena ular itu makan cuma sekali setiap minggu. Kebetulan hari ini Sancang belum makan, jadi kita mau kasih makan Sancang. Kenapa tadi aku sendiri? Karena Tasya sedang mempersiapkan dirinya buat main sama ular. Lar. Inilah momen paling spektakuler sepanjang sejarah Kokoro no Tomo season ini. Seorang host yang takut dengan ular akan bercengkrama langsung dengan ular. Manisang, Hebi, Gak apa-apa sih di sini aku yang pegang. Gak licin, sumpah deh beneran gak bohong, gak licin. Like this? Oke. Namanya Valerie, pemirsa. Nih, ini cobain dulu. Enggak pegang dikit aja. Pegang dikit aja. Elus dikit, nih. Elus dikit. Nih, kepalanya sebelah sini deh, tuh. Di season kali ini aku dapat lagi sahabat baru yang benar-benar bisa nemenin aku di saat senang maupun sedih. Kayak sekarang ini tuh, dia lagi nangis. Gimana ya pemirsa, nangis beneran, takut campur haru. Karena tempat terakhir jalan-jalan kita mesti ke cafe banget. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan buat nemenin pemirsa Kokoro no Tomo selama 8 episode. Begitu banyak pelajaran yang bisa aku ambil. Dan aku punya kakak baru yang cantik jelita. Cini peluk dulu. Tapi bener apa yang dibilang Tasya, kalau kita nggak pernah tahu kapan kita bertemu dengan belahan hati kita. Bentuknya bisa pasangan, bisa juga sahabat. Tetap bermimpi, tetap berusaha, dan tetap jalan-jalan. Dan tetap tungguin Kokoro no Tomo di season berikutnya. Saya Anastasia, saya Amanda. Kita pamit pemirsa, sayonara! Ini tangan aku, Tas.